Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani. Saya dari kelas 12 Broadcast 2. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan pemilu dan serta perbedaan pemilu dari tahun 2014 dan 2019. Nah, kalian udah tahu apa belum sih apa itu pemilu? Pemilu atau pemilihan umum, disingkat pemilu, adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, eksekutif, wakil rakyat, legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas. Walaupun untuk ini, kata pemilihan lebih sering digunakan. Pemilu 2014. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014, disingkat Pilpres 2014, dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa bakti 2014 sampai dengan 2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden pertama, pertahanan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2014, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014 Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dengan perolehan suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang perolehan suara sebesar 46,85%. Sesuai dengan keputusan KPU Republik Indonesia pada 22 Juli 2014, presiden dan wakil presiden yang terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut adalah daftar 12 partai yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu 2014. Partai politik nasional: 1. Partai Nasdem, 2. Partai Kebangkitan Bangsa PKB, 3. Partai Keadilan Sejahtera PKS, 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, 5. Partai Golongan Karya Golkar, 6. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, Partai Bulan Bintang PBB, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI. Partai politik lokal Aceh: 1. Partai Damai Aceh, 2. Partai Nasional Aceh, 3. Partai Aceh. Pemilu tahun 2019. Pemilihan umum presiden di Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari. Namun hasil dari Pilpres tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-wenangan. Untuk itu, BPN Prabowo Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah daftar partai politik
di Indonesia disusun berdasarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum dan berdasarkan status perwakilan di parlemen tingkat nasional dan daerah. 1. Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Golongan Karya Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Persatuan Indonesia Perindo, Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Solidaritas Indonesia PSI, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan dan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, Partai Politik Lokal Aceh, Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggro Aceh. Perbedaan pemilu 2014 dan 2019. 1. Pileg dan Pilpres digelar secara serentak. Perbedaan mendasar dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yakni keserentakan. Pada tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat itu Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014, sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelah atau pada 9 Juli 2014. 2. Jumlah parpol bertambah. Jumlah partai politik yang berlaga di pemilu 2019 dibandingkan 2014 juga berbeda. Pada pemilu 2014 lalu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. 3. Presidensial threshold pakai hasil Pilpres 2014. Presidensial threshold, ambang atau batas syarat parpol bisa mengurus capres-cawapres pada pemilu 2019 juga menjadi suatu yang baru. Pada pemilu 2014, presidensial threshold menggunakan hasil pileg 3 bulan sebelumnya. Ketentuannya parpol atau koalisi parpol bisa mengurus capres dan cawapres apabila memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. 4. Parliamentary threshold naik jadi 4%. Pada pemilu 2019, persaingan parpol untuk lolos ke DPR akan semakin sengit. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang harus dicapai parpol menempatkan kadernya di DPR naik menjadi 4% pada pemilu 2019. Angka itu naik 0,5% apabila dibandingkan pada Pileg 2014 sebesar 3,54%. 5. Metode penghitungan jumlah kursi. Metode penghitungan jumlah kursi pada tahun pemilu 2019 juga berbeda dengan pemilu 2014. Jika pemilu 2014 memakai metode BPP, bilangan pembagi pemilih, atau Whitehare dalam penentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini akan menggunakan teknik Scientific untuk menghitung suara. Besaran dana kampanye. Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 juga ada perubahan, yakni bertambahnya jumlah maksimal sumbangan dana kampanye. Pada pemilu 2014, sumbangan dari perseorangan maksimal 1 miliar rupiah, sedangkan pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 2,5 miliar rupiah. 7. Penambahan dapil dan kursi. Daerah pemilihan dapil yang akan menjadi area bagi para caleg untuk berebut kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada pemilu 2019 juga berubah. Jumlah dapil pada pemilu 2019 meningkat dibandingkan jumlah dapil pada pemilu 2014. Oke, itu saja penjelasan pemilu dan perbedaan pemilu tahun 2014 dan 2019. Saya Wahyu Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.